Lagi rame, tarif impor Amerika Serikat naik tajam. Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam struktur tarif perdagangan internasional. Sebelum April tahun 2025, tarif impor Amerika Serikat relatif rendah dan stabil, dengan rata-rata tarif efektif sekitar 2% hingga 3% untuk sebagian besar barang. Namun pada April tahun 2025, Trump mengumumkan kebijakan tarif baru yang dikenal sebagai Liberation Day Tariffs. Inti dari Liberation Day Tariffs ini adalah menaikkan tarif dasar menjadi 10% untuk hampir semua barang impor dari negara-negara mitra Amerika Serikat. Kemudian ada juga tarif tambahan berbasis defisit perdagangan yang bervariasi di beberapa negara. Lalu, apa sih tarif tambahan berbasis defisit perdagangan? Tarif tambahan berbasis defisit perdagangan adalah besarnya tarif impor yang ditentukan berdasarkan seberapa besar defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap negara tertentu. Artinya defisit perdagangan itu adalah ketika Amerika Serikat mengimpor barang lebih banyak dari suatu negara dibanding ekspor ke negara tersebut. Trump menganggap defisit itu sebagai bukti bahwa negara tersebut memanfaatkan Amerika Serikat. Semakin besar defisit perdagangan Amerika Serikat dengan suatu negara, semakin tinggi tarif tambahan yang dikenakan atas barang-barang dari negara itu. Amerika Serikat gak mau rugi. Ibaratnya gini, gue beli banyak barang lu tapi lu sedikit banget beli barang gue. Waduh, semacam serangan balasan ya. Terus berapa persen yang dikenakan untuk tarif tambahan ini? Bervariasi, tergantung pada tingkat defisit. Indonesia dikenakan tarif total sebesar 32%. Cina dikenakan tarif hingga 125%. Negara-negara lain seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar dikenakan tarif masing-masing sebesar 46%, 48%, dan 44%. Sebelum kebijakan itu berlaku, Trump memberikan masa jeda 90 hari atau periode penangguhan sementara pemberlakuan tarif baru bagi sebagian besar negara, kecuali China. Apa dampaknya untuk Indonesia? Dengan tarif impor sebesar 32% yang dikenakan pada produk-produk Indonesia, biaya ekspor meningkat tajam. Hal ini mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat, terutama untuk sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit dan karet. Kemudian, kenaikan tarif ini menyebabkan biaya ekspor yang lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan penurunan produksi dan potensi pengurangan lapangan kerja di sektor-sektor yang terdampak. Ketidakpastian akibat kebijakan tarif ini juga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah dan berpotensi menyebabkan tren pelemahan pada indeks harga saham gabungan IHSG. Secara keseluruhan, kebijakan tarif ini menimbulkan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas ekspor dan pertumbuhan sektor industri. Jadi, gimana tanggapanmu mengenai kebijakan Trump ini? Apakah akan menguntungkan ke depannya untuk Indonesia? Atau justru sebaliknya? Dan apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. See you next video.